Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Komting, apakah semua sudah bergabung? Iya, Kak. Ya, sudah bergabung semuanya? Sudah, Kak. Oke. Tinggal 2 orang lagi, Kak, belum. Oke, kita lanjut tanpa 2 orang berikutnya. Baik, adik-adik mengawali perkuliahan di pertemuan 2 hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdasarkan ajaran, agama, dan keyakinan masing-masing, sejenak kita menundukkan kepala, berdoa, dimulai. Amin, doa selesai. Baik adik-adik, kita bertemu di minggu kedua ini. Sudah selesai semua tugas rutinnya? Sudah, Ya. Kak. Sudah, Oke. Kak. Let me check it. Sebentar saya coba cek tugas yang sudah masuk di saya melalui e-learning. Nanti saya akan coba tanya pada masing-masing individu. Data di sini sudah masuk 18 orang, masih ada 2 orang lagi yang belum masuk. Oke, sesuai dengan RPS yang ada, hari ini kita akan mengulas mengenai ruang lingkup folklore, ya. Ruang lingkup folklore terdiri di dalamnya itu mengenai hakikat atau definisi folklore terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan bercerita berbagai ciri-ciri dari folklore. Dan yang terakhir adalah kegunaan atau fungsi dari folklore itu sendiri. Nah, sebagaimana yang saya sudah informasikan ke adik-adik sekalian bahwa beberapa buku yang bisa menjadi rujukan utama dari pembelajaran kita, diantaranya ada yang ada di sini. Kemudian nanti adik-adik bisa memperoleh buku yang ini ya. Saya nanti akan share di grup buku folklore penguatan nilai-nilai kearifan lokal khas Sumatera Utara. Oke, yang ini siapa yang sudah punya? Ada yang sudah lengkap untuk folklore Indonesia? Coba raise hand dulu yang sudah punya folklore Indonesia. Margaret, Suci, Cici, Juliani. Yang lain? Nur Ainun. Yang lain? Salsa. Yang sudah punya buku metodologi penelitian folklore, Endar Suara. Ini yang raise hand berarti juga sudah punya. Nanti di e-learning saya informasikan buku folklore Indonesia, ada soft copy-nya. Untuk metodologi penelitian folklore mohon diwajibkan ya, mohon diwajibkan dirinya sendiri untuk bisa memiliki. Heri Jauhari ada? Ada, Bu. Ada siapa? Dewi, Bu. Dewi ya, oke mantap Dewi. Yang lainnya yang belum ada, kendalanya di mana? Yahya? Ya, silakan. Belum sampai, Bu. Oh, belum sampai, tapi sudah dipesan? Sudah, Bu. Oke, mantap kalau seperti itu. Jadi, kita tidak meraba-raba ya, artinya adik-adik juga punya modal untuk membaca, karena CBR-nya pun nanti adik-adik bisa pilih dari buku-buku itu. Jadi tidak harus membeli buku lainnya. Kamu kuasai konsep teori yang ada di dalamnya, sekaligus kamu kritisi isi dalam buku tersebut ya. Oke, kalau sudah punya modal-modal buku ini akan lebih mudah kita untuk menjelajahi ruang lingkup folklore pada materi minggu kedua ini. Oke, berikutnya. Kita memulai dengan hakikat folklore terlebih dahulu. Sebelum saya jauh menjelaskan tentang folklore secara hakikat ataupun definitif, saya ingin Febrini silahkan. Sebenarnya juga bukunya belum sampai, Kak, cuman Febri dapat soft copy-nya. Iya. Kalau
Kalau Febri cuma baru baca yang hakikatnya hanya bagian yang kalau folklore itu terbagi jadi dua, yang folk dengan lore. Kalau folk itu apa? Lebih ke ciri-ciri fisik kayak warna kulit, terus ya pokoknya kayak ada apa tadi ya, lupa pula. Ya gitu lah Kak, pokoknya warna kulit, warna rambut, mata pencarian. Sedangkan kalau lore itu sebuah kebudayaan dari si folk itu. Folk itu kayak semacam artnya kolektif gitu sih Kak, yang Febri baru baca. Oke. Terima kasih Febri. Yang penting Febri sudah mencoba ya, dan itu ada di penjelasannya Prof. James Dananjaya dalam buku folklornya. Oke, kita lanjut adik-adik. Apa sebenarnya yang menjadi hakikat dari folklore itu sendiri? Benar kata Febri tadi bahwa folklore itu terbagi atas dua bagian ya. Yang pertama dia folk, yang kedua adalah lore. Bahwa istilah folklore ini secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu folklore. Nah, apa yang dimaknai sebagai folk di sini? Nah, kita merujuk pada Pak Dananjaya dulu ya, bahwa Profesor Dananjaya ini mengungkapkan folklore itu adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif. Suatu kolektif itu ternyata dimaknai sebagai kolektif yang macam apa saja, yang dia tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, kemudian secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik itu dia disampaikan secara lisan maupun disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Tadi Febri ini sudah sampaikan, beberapa dongeng disampaikan Kak, kemudian ada alat-alat peraga yang digunakan, itu adalah sebagai upaya untuk memperjelas lore yang dimiliki oleh si folk. Nah, tadi saya bilang ada berbagai macam apa saja kolektif itu. Kita lihat di bagian bawah ini bahwa macam apa saja yang disebutkan oleh Bapak Dananjaya, bahwa termasuk juga petani desa, nelayan, pedagang, peternak, pemain sandiwara, guru sekolah, tukang becak, wanita malam, wadam, tukang copet, maling, dan lain-lain. Itu berarti tidak hanya membatasi ruang lingkup folk itu pada kolektif etnisitas, ya kan? Tidak hanya bercerita tentang ciri fisiknya, kemudian mereka itu secara turun-temurun merupakan ras yang sama, kemudian memiliki kebudayaan yang luhur gitu. Tidak. Tetapi yang terkategori seperti tukang copet saja pun asalkan mereka punya lore-nya mereka sendiri yang itu dikenal khas di kalangan mereka, itu menjadi jati diri mereka. Nah, kemudian nanti kita minggu depan ya akan ulas sejarah perkembangan folklore. Tapi secara umum saya perlu sampaikan di sini bahwa istilah folklore ini pada beberapa negara itu berbeda-beda ya. Di Belanda itu dikenal dengan istilah Volkskunde. Tentu ini dibedakan dengan istilah Volkenkunde. Nah, di bagian negara Belanda ini sangat membedakan sekali istilah folklore itu dengan istilah etnologi. Karena bagi mereka, Volkskunde ini lebih kepada mengarah kebudayaan lisannya petani desa. Di Eropa juga seperti itu. Sedangkan etnologi ini lebih mengarah ke kajiannya kebudayaan. Nah, walaupun perbedaan-perbedaan prinsip itu tadi, tapi banyak juga ahli-ahli kemudian mengambil intisari apa sebenarnya folklore itu. Nah, kita coba ulas dari yang pertama, Alan Dandes ya. Folk, katanya Alan Dandes, adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Nah, ini yang tadi Febri ini bilang ya, Feb. Jadi Prof. Dananjaya juga merujuk pada Alan Dandes bahwa sekelompok yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, misalnya seperti kita ya, orang-orangnya kulit sawo matang, kemudian ada yang agak kuning langsat, hidungnya juga tidak terlalu mancung, tinggi badannya tidak terlalu tinggi, kemudian warna rambutnya hitam, kemudian ada berkaitan dengan sosial, bagaimana kehidupan sosial dari folk yang ada di sekelompok masyarakat, kemudian dia
juga dilingkupi oleh kebudayaan. Nah, ini juga akan bersangkut paut pada geografisnya masyarakat yang kemudian membedakan ciri-ciri ini pada kelompok-kelompok lainnya. Jadi folklore dimaknai Alan Dandes sebagai cermin atau bayangan yang menginformasikan budaya dan sejarah sebuah kelompok dan sebagai penanda identitas sosial sebuah kelompok. Kalau kita kebayang ceritanya Danau si Cike-Cike, itu kira-kira mengarah ke sekelompok mana? Legenda si Cike-Cike mengarah ke sekelompok mana? Ya, legenda si Cike-Cike itu mengarah ke kolektif Pak-Pak sebagai asal mula dari pembagian marga-marga yang ada di Pak-Pak. Kalau kita cerita legenda Danau Toba itu mengarah kepada kolektif apa? Kolektif siapa? Kolektif siapa? Suku Batak Toba, Kak. Suku Batak Toba. Kenapa suku Batak Toba? Margaret, siapa tadi yang bilang Margaret? Iya, Kak. Iya, kenapa suku Batak Toba? Karena letak dari Danau Tobanya sendiri, Kak. Betul, karena letak geografis dari Danau Toba itu sendiri dan tokoh yang diceritakan dalam alur cerita rakyat dari Danau Toba itu berasal dari etnis Batak Toba. Lalu kalau kita bercerita tentang legenda Putri Hijau, siapa kolektif yang memilikinya? Melayu Deli, Kak, Labuhan Deli. Nah, ada yang bilang Melayu Deli, ada yang bilang orang Karo juga, ya kan? Ada yang bilang versinya orang Aceh. Dan banyak lagi versi-versi yang lain. Artinya, setiap kolektif memiliki ceritanya sendiri terhadap sebuah peristiwa yang kemudian mereka anggap menjadi kolektifnya, menjadi lore-nya mereka, menjadi ciri kebudayaannya mereka. Kemudian Bapak Levi Strauss ini yang terakhir menganggap, nah Levi Strauss ini dia juga ahli dari folklore karena mengungkap berbagai mitos-mitos dari kelompok masyarakat. Apa yang dikatakan Levi Strauss? Bahwa folklore adalah media untuk menyampaikan pesan. Pesan-pesan yang disampaikan dalam folklore yakni pesan-pesan sebuah kelompok masyarakat pada masa silam kepada generasi sekarang. Jadi dia sudah mengotakkan bahwa folklore ini adalah sebuah milik kelompok yang sifatnya sangat tradisional sekali. Karena itu dimiliki oleh masyarakat pada masa silam, kemudian itu diceritakan kepada generasi sekarang. Jadi dia sangat membatasi ruang lingkup folklore itu sendiri. Kalau yang tadi ada yang menganggap bahwa tukang beca, wadam, tukang copet itu memiliki folklore dan mereka termasuk dalam kolektif yang dimaksud oleh tokoh tersebut. Nah, tapi Levi Strauss tidak, dia membatasi bahwa yang dimaksud folklore itu hanya pada milik kelompok masyarakat tradisional yang ada pada masa silam dari kebudayaan-kebudayaan yang dulu, yang kemudian itu disampaikan pada generasi sekarang. Jadi mitos-mitos yang dibangun secara lisan kepada generasi sekarang itu enggak cuma sebagai dongeng pengantar tidur saja, tapi kisah-kisah yang punya amanat. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada amanat yang disampaikan dalam sebuah cerita rakyat, baik itu mite, baik itu legenda maupun dongeng, ya. Ada amanat-amanat, ada pesan-pesan yang tersirat di dalamnya yang ingin disampaikan kepada generasi sekarang tentang makna dari cerita itu. Begitu juga tidak hanya cerita yang sifatnya cerita prosa rakyat ya, tentang kepercayaan-kepercayaan masyarakat juga termasuk di dalamnya, bahwa ada cerita-cerita mistis tentang sebuah wilayah yang kemudian dikuatkan ceritanya, narasinya oleh masyarakat bahwa di sana itu adalah tempat asal mulanya pemilik kebudayaan ini. Kemudian tidak boleh asal-asalan kamu datang ke sana berkata-kata kotor, kemudian berperilaku yang tidak sopan, bahkan berbagai peristiwa yang terjadi, kecelakaan yang terjadi sering sekali dikaitkan dengan mitos-mitos itu. Adik-adik bahkan ketika mendengarkan kisah orang-orang yang tenggelam di Danau Toba,
Banyak cerita-cerita kan yang mengaitkan bahwa pemilik Danau Toba itu marah karena orang-orang yang ada di atas kapal itu berperilaku tidak sopan, berkata-kata yang tidak sopan, kemudian bertindak juga yang tidak sopan. Nah, apa ternyata yang masuk dalam relung hati masyarakat generasi pada saat sekarang? Mitos-mitos itu berhasil membangun kepercayaan itu kepada mereka. Mereka percaya itu. Sehingga pada masyarakat yang sangat percaya itu, dia sangat menjaga sekali lingkungan itu. Dampaknya apa? Pasti pada kelestarian lingkungan kalau itu mengarah pada sebuah lokasi geografis, ya kan? Orang tidak bisa semena-mena melakukan hal-hal yang asusila di tempat tersebut. Ketika saya datang ke Pancur Gading, situs Pancur Gading, itu yang punya kita bilanglah ya ketuanya di situ yang sangat mengetahui bagaimana ruang lingkup yang ada di sana, kemudian historisnya yang ada di sana. Dia pernah bercerita bahwa ada orang yang melakukan asusila di sini, kemudian ketika dia air itu dipancurkan ke tubuh mereka, tiba-tiba airnya itu berhenti. Tanda bahwa pemilik atau penguasa yang tidak tampak itu menolak kehadiran mereka. Bahkan ada istilah tidak boleh membawa makanan-makanan amis ke sana. Airnya berhenti. Walaupun itu cerita kita tidak dengarkan secara tidak lihat secara langsung, tapi ketika itu sampai kepada masyarakat yang datang, pengunjung yang sebenarnya dia tidak tahu historisnya dari legenda itu, mau nggak mau mereka menjaga, ya kan, menjaga tata keramanya, kemudian menjaga tata laku bicaranya, sehingga mereka menghindari hal-hal yang nantinya akan berdampak pada diri mereka. Nah, inilah yang menjadi pengikat kuat kenapa sebuah folklore itu masih tetap terlestari, salah satunya. Sampai kepada definisi ini, adakah yang mau bertanya? Jelas semuanya? Kak, izin bertanya, Kak. Oke, silakan, Ci. Tadi kan Kakak bilang bahwasannya tradisi lisan itu masuk ke dalam bagian dari folklore lisan. Nah, jadi pertanyaan Cici di sini, folklore lisan itu mencakup lebih luas atau lebih di bawah dari tradisi lisan itu, Kak? Oke, baik. Terima kasih, Cici. Nah, kalau Cici melihat ini, sebentar ya, saya langsung aja ke bagian pembagiannya. Pada tradisi lisan, itu berarti kan cerita prosa rakyat, dibatasi oleh cerita prosa rakyat yang terbagi atas mite, legenda, dan dongeng. Tapi pada folklore lisan, itu ulasan dan pembagiannya sangat holistik ya, sangat komprehensif. Mulai dari bahasa rakyat. Kalau adik-adik baca bukunya Pak Dananjaya ini, bahasa rakyat saja pun bahkan dibedakan lagi ke dalam berbagai sub. Ya, itu saking sangat dalamnya sekali folkloris dalam bidang antropologi ini membagi. Ya, kemudian ada ungkapan tradisional juga. Ungkapan tradisional ini pun nanti akan terbagi-bagi lagi, baca bukunya. Kita akan sampai di pertemuan ketiga ketika membahas ini. Pertanyaan tradisional, ini juga termasuk di dalamnya teka-teki tradisional yang dimiliki oleh sekelompok kolektif tertentu pastinya. Ada sajak dan puisi rakyat, pantun, berbalas pantun pada orang Melayu, itu masuk dalam folklore lisannya. Kemudian ada nyanyian rakyat. Ya, saya punya nyanyian-nyanyian rakyat di etnis Jawa saya. Teman-teman yang Batak Toba, Melayu, kemudian Nias, dan lain-lain pasti juga punya nyanyian rakyat yang sering sekali dinyanyikan oleh orang tuanya saat mau menidurkan anak, atau dalam kegiatan rutinitas sehari-hari, atau itu terbawa sampai ke nyanyian-nyanyian yang ada di gereja. Nah, kalau saya pernah itu sekarang lagi penelitian tolo-tolo pada etnis Nias, itu nyanyian-nyanyian rakyat yang sering dinyanyikan oleh orang tua kepada anak yang punya makna untuk anak-anakku jadilah kamu menjadi manusia yang saling tolong-menolong. Gimana, Ci?
Baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut adik-adik di poin objek penelitian folklore. Nah, ada beberapa objek penelitian folklore yang sebenarnya saya sudah singgung di bagian awal ya, bahwa setelah kita simpulkan, objek penelitian folklore itu pertama, seluruh kolektif manusia, baik itu dia orang Jawa, Sunda, Bugis, Ambon, Manado, Batak, Karo, Simalungun, dan lain-lain. Seluruh agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan-kepercayaan leluhur atau agama-agama leluhur. Semua laporan masyarakat, baik itu rakyat jelata maupun kaum bangsawan, mereka punya cerita-cerita dalam versinya mereka. Dan seluruh tingkatan pendidikan, ada siswa taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, mahasiswa, guru besar, dan lain-lain itu punya dan bisa menjadi objek penelitian folklore. Karena mereka tidak hanya melingkupi satu jenis bagian saja dalam kehidupan mereka, tingkatan pendidikan, tapi tidak terlepas bahwa apakah mereka rakyat jelata atau kaum bangsawan, apakah mereka agamanya Islam, Katolik, Protestan, apakah mereka adalah orang Jawa, Sunda, Batak, atau bukan. Nah, jadi semua folklore dari folk yang ada di Indonesia ini, siapapun mereka, asalkan itu mereka sadar bahwa mereka adalah sebuah identitas, mereka adalah sebuah bagian dari entitas dan memiliki identitas kelompoknya, mereka pasti akan berupaya untuk mengembangkan kebudayaan mereka. Apalagi kalau itu terlingkupi oleh kelembagaan adat. Nah, adik-adik kalau belajar di KKLBSU, Kelembagaan dan Kearifan Lokal Budaya Sumatera Utara, sudah pernah kan kita ulas tentang berbagai kelembagaan adat yang secara tidak langsung punya fungsi untuk melestarikan kebudayaannya suatu kolektif masyarakat, tidak terkecuali si folklore ini, ya kan? Karena mengulas tentang unsur kebudayaan pasti di dalamnya akan termasuklah folklore di dalamnya. Bahkan penelitian tentang folklore Indonesia ini saja pun sudah diteliti lebih lanjut oleh para folkloris tentang folknya orang-orang Indonesia yang sekarang tinggal di luar negeri. Ya, ada orang Indo-Belanda, bahkan ada orang Jawa yang tinggal di Suriname, di South Amerika sana. Itu sudah diteliti oleh mereka. Oke, kita sampai kepada bagian ciri-ciri folklore yang saya mau ulas dari tugas rutin yang adik-adik sudah siapkan. Ciri yang pertama yaitu disebarkan secara lisan. Yang pertama saya ingin dari Margaret mempersiapkan setelah saya mengulas tentang tentang ciri yang pertama, disebarkan secara lisan. Ya, kalau dari contoh yang saya ungkapkan di sini bahwa penyebaran dan pewarisan folklore dilakukan secara lisan, turun-temurun dari mulut ke mulut, itulah istilahnya ya kan. Itu disampaikan. Kalau tadi Cici sudah lihat bagian-bagian dari folklore lisan, ada ungkapan tradisional. Kita contohi di sini bahwa ada ungkapan tradisionalnya dari etnik Batak, anakon hido hamoraun diau, anakku adalah harta terbesar dalam diriku, bahwa konsep anak itu dianggap bukan perempuan tapi laki-laki. Nah, itu akan nanti menyinggung kepada falsafah yang lain. Hamoraun, hasangapon, hagabeon ya, bahwa orang-orang Batak itu sangat diharapkan memiliki keturunan berdasarkan garis keturunan patrilinealnya mereka menginginkan ada keturunan anakon, anak laki-laki yang nantinya akan meneruskan marganya mereka. Seperti itu. Nah, contoh dari Margareta, silahkan. Apa yang Margaret buat? Kalau contoh saya, Bu, kebetulan TR saya juga contohnya itu folklore yang disebarkan secara lisan, yaitu Umpasa, Bu. Jadi, Umpasa itu kan merupakan salah satu kajian folklore di Sumatera Utara, yang dimana merupakan termasuk ke dalam folklore lisan. Nah, jadi Umpasa ini merupakan salah satu bentuk karya sastra yang dalam bentuk syair pada masyarakat Batak Toba, di mana Umpasa ini tuh berisi tentang nasihat dan doa-doa para orang tua yang biasa didengarkan pada saat adanya upacara adat yang ditujukan pada muda-mudi, pasangan pengantin, ataupun
untuk sesamanya begitu. Contohnya itu Bu, yang saya ambil salah satu contoh umpasannya itu gini Bu. Balintang ma pagabe tumadakon sitadaon arita magabe molo marsi paoloan, yang dimana artinya itu kalau ini Bu biasa saya dengar di pesta-pesta pernikahan gitu Bu. Jadi artinya kita akan mendapatkan keberhasilan jika dalam kehidupan kita kita seias ke atas seperti itu Bu. Betul. Oke, mantap Margareta yang sudah dicari tahu. Saya tidak bisa ulas ke semua tugas kamu, nanti saya cek secara individu ya Margaret, karena ada banyak peserta kuliah lainnya yang kita harus coba tanyakan. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh Margareta bahwa ungkapan tradisional itu kalau di Batak Toba ada umpasa, ada umpama, dan itu disampaikan oleh orang-orang tertentu ya. Kalau di acara adat barangkali yang nyampaikan hula-hula ya Margaret. Iya Bu. Iya, hula-hula. Siap-siap Siti Wardani untuk cenderung memiliki formula atau rumus. Misal penggunaan kata-kata konon ceritanya pada suatu hari tinggallah 2 ekor hewan bernama ini. Menurut empunya cerita, kisahnya bermula pada dan mereka pun hidup bahagia. Demikianlah konon cerita tersebut. Nah, pola-pola cerita ini itu selalu ada dalam sebuah cerita prosa rakyat. Dan bahkan kalau kita lihat komunitas dongeng, itu mereka punya slogannya pada suatu hari. Karena apa? Saya pun kalau dongengin anak itu pasti dimulai pada suatu hari, pasti mulanya di situ. Demikianlah ceritanya, tamat. Nah, kalau pola-pola seperti ini ternyata dalam folklore itu selalu ada. Dan kalau kita harus telusuri lebih dalam lagi, formula atau rumus yang ada ini, walaupun sifatnya lentur ya, bisa berubah-ubah, tapi juga ada yang sifatnya dia tetap. Kalau kita cerita ke pertanyaan tradisional ya, coba saya arahkan dulu ke pertanyaan tradisional di bagian teka-teki, itu juga punya formula. Bentar ya. Ini apa? Ini masih kategori bahasa. Ini juga punya ini ya. Nih. Aduh. Siapa yang bisa baca ini? Unang dongan merait-rait, muda kehe merlayang-layang. Ulang dongan mergait-gait, tunan tulang sayang-sayang. It, ang, itu formula ya. Jadi dia kalau kita baca barisnya itu ABAB ya, kalau adik-adik belajar bahasa di bahasa Indonesia ada yang seperti itu. Kemudian ini go up, di sini juga go up. Ujung-ujungnya itu semua harus sama. Formula-formula seperti itulah yang di ungkapan tradisional juga ada, di pertanyaan tradisional juga ada. Nah, apa yang Siti buat? Silakan Siti. Salah satu contohnya Kak kayak slogan Kota Tanjung Balai Kak. Apa Dia itu? balayar satu juan batambat satangkahan. Jadi polanya an yang di belakangnya Kak. Oke, udah mantap Siti, udah dapat ya. Apa artinya tadi Siti? Berlayar kita itu satu tujuan, tapi kalau kita udah balik dari berlayar itu, kita akan bertambat atau si sampan itu akan bertambat di satu tangkahan yang sama gitu. Oke, terima kasih Siti. Kita ada bagian kemudian untuk minggu ke depan itu sejarah perkembangan folklore ya adik-adik. Untuk kegunaan fungsi silahkan dibaca lebih lanjut lagi secara nggak langsung, kita tadi sudah singgung karena waktu kita sudah mengarah ke 9.40. Sampai di sini adik-adik apakah ada yang mau bertanya? Ada? Oke, berarti sudah jelas semuanya. Untuk TR2 yang harus disiapkan minggu depan, karena kita akan menyangkut paut pada sejarah perkembangan folklore, sifatnya masih ke yang tadi saya sudah gambari ya, ada Vladimir Propp, ada Levi Strauss, kemudian ada Alan Dundes. Kamu diminta untuk mengeksplorasi ruang lingkup dalam artian apa sih folklore itu menurut ahli-ahli yang lain, supaya apa? Wawasanmu membaca menjadi lebih
banyak, literasimu dalam membaca tentang folklore menjadi lebih luas. Saya memberikan tugas rutin tidak maksud untuk memberatkan kamu, tetapi agar ketika saya menjelaskan, adik-adik langsung nyambung kayak yang hari ini. Saya jelaskan tentang ciri-ciri karena kamu sudah menyiapkan modal awal belajarmu, kamu ternyata paham, oh yang saya kerjakan, yang saya pahami tentang ciri ini ternyata belum tepat. Setelah dijelaskan oleh teman-teman yang lain yang punya tugas yang sama, menyelesaikan tugas itu, oh ternyata seperti itu yang dimaksud dengan ciri-ciri ini. Oh seperti itu yang dimaksud dengan ciri-ciri itu. Begitu ya. Jadi anggaplah proses pembelajaran ini benar-benar menambah wawasanmu, bukan memberatkan kamu. Ya. Terima kasih adik-adik semua untuk atensinya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan tidak lupa untuk yang ikut KMP mohon untuk bisa lebih memberikan atensinya di sini ya, karena mata kuliah ini tidak bisa dikonversi. Oleh karena itu saya tidak ingin di kelas ini ada yang saya gagalkan gitu. Kita mau semuanya sama-sama mencapai capaian pembelajaran. Bagi saya kasih nilai A itu sangat mudah, tapi yang saya sangat apresiasi adalah proses kamu menghargai setiap ucapan yang saya dan teman-teman kamu sampaikan. Supaya apa? Tidak hanya hard skill-nya yang tinggi, soft skill-nya juga selaras, seimbang. Oke, kita padakan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Terima kasih adik-adik.